Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi struktur aljabar yang digunakan menjadi salah satu bagian dalam materi ONMIPA PT 2020 ini. Materi yang akan saya bawakan adalah struktur aljabar yang sesungguhnya struktur aljabar itu terdiri dari dua mata kuliah. Yang pertama adalah teori grup. Mata kuliah ini diberikan di prodi pendidikan matematika, sedangkan untuk prodi matematika namanya adalah struktur aljabar 1. Adapun kisi-kisi dalam ONMIPA PT 2020 ini adalah yang pertama yaitu grup, kemudian yang kedua subgrup, yang ketiga adalah subgrup normal, yang keempat adalah grup quotient atau grup faktor, dan yang kelima adalah homomorfisme grup, dan yang terakhir adalah teorema Lagrange. Nah, bagian besar ini hanya 6 ini, tetapi banyak sekali soal yang kita temui itu hasil modifikasi dari konsep-konsep dari ke-6 ini. Misalkan homomorfisme group, ini kan kita ingat bahwa homomorfisme group tidak lain adalah sebuah fungsi, dan menurut sifatnya ada fungsi injektif, ada fungsi uh, surjektif, ada fungsi bijektif. Homomorfisme pun begitu, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sedangkan untuk teori ring di prodi pendidikan matematika namanya adalah teori ring mata kuliahnya, sedangkan di matematika UAD yaitu struktur aljabar 2. Sedangkan kisi-kisi yang akan digunakan adalah ring, kemudian integral domain, field, karakteristik ring, ideal, ring faktor atau ring quotient. Kemudian yang ketujuh daerah Euclid. Ini mungkin masih asing bagi mahasiswa karena memang tidak masuk dalam RPS di baik di pendidikan matematik maupun di matematika murni sepertinya untuk daerah Euclid. Maka kita akan mengeksplorasi lebih lanjut khususnya di daerah Euclid ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ring polinomial. Ini juga tidak kita pelajari pada teori ring di pendidikan matematik karena cukup lanjut materinya. Tetapi di struktur aljabar 2 di matematika murni kita mendapatkan materi ring polinomial. Tapi tidak perlu khawatir, nanti semuanya akan kita bahas satu persatu. Kita awali dari mengulang kembali konsep-konsep yang ada di grup maupun di ring. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan mengerjakan soal dari soal-soal yang diberikan dalam ONMIPA PT dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita mulai pada materi teori grup. Oke, kita ingat kembali materi teori grup. Pertama kali kita mengenal suatu himpunan. Tak kosong, katakanlah G, dimana ini bukan hubungan kosong, ketika notasi yang seperti ini disebut dengan grup jika dikenai suatu operasi biner yang kita notasikan dengan bundaran ini disebut grup jika berlaku 4 aksioma berikut ini. Yang pertama, untuk setiap A dan B yang berada di G, maka A bundaran B itu berada di G juga, yang akhirnya bersifat tertutup. Kemudian syarat yang kedua, berlaku sifat asosiatif A bundaran B, bundaran C ini sama dengan A bundaran E bundaran C. Kemudian yang ketiga, ada elemen identitas, yaitu terdapat E, kita notasikan dengan E, anggota di G, sehingga berlaku untuk setiap A yang berada di G,
maka E bundaran A sama dengan A bundaran E itu sama dengan A sendiri. Kemudian yang keempat adalah untuk setiap A yang berada di D, ini eksistensi dari inverse terhadap negatif A atau A inverse di D juga, sehingga berlaku A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A sama dengan E. Oke, untuk contohnya, ini saya kasih ilustrasinya adalah sebagai berikut. Contohnya, kita telah mengenal ganti warna biar lebih jelas. Himpunan semua bilangan bulat Z yang terdiri dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan kita telah mengenal yang namanya operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu sesungguhnya adalah operasi biner. Karena kita tahu bahwa bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat itu pasti hasilnya bilangan bulat. Oleh sebab itu, aksioma yang pertama terpenuhi. Penjumlahan bilangan bulat. Kita notasikan ini. Nah, dapat kita tunjukkan Z dilengkapi dengan operasi ini merupakan contoh dari grup. Oke, kita simpan dulu. Ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang grup, dasar-dasar grup. Sekarang kita pelajari tentang apa yang dimaksud dengan subgroup. Tadi kan kita sudah mengenal grup ya. Misalkan kita notasikan dengan G, lingkaran ini merepresentasikan sebuah grup. Kemudian di dalam sini ada himpunan bagian yang saya notasikan dengan S. Nah, S ini disebut subgroup, himpunan bagian dari S, himpunan bagian dari G, di mana dengan G adalah grup dengan operasi bundaran. S disebut subgroup jika S sendiri merupakan grup dengan operasi yang sama. Jadi jika ada grup di dalam grup, maka grup yang lebih kecil itu disebut dengan subgroup. Nah, oleh sebab itu kita menentukan apakah dia merupakan subgroup, otomatis sama saja menunjukkan bahwa dia sendiri merupakan grup. Oleh sebab itu kita harus melalui 4 langkah tadi, menunjukkan apakah memenuhi keempat aksioma yang telah kita pelajari tadi. Akan tetapi ada sebuah teorema yang mempersingkat. Teorema yang mempersingkat itu
Selalu diingat, S himpunan bagian dari G dengan G merupakan grup, himpunan S merupakan subgrup G jika dan hanya jika, ingat ini diindikasi, untuk setiap A, B yang berada di S, maka A bundaran B inverse kembali ke S. Jadi ilustrasinya gini, misalkan ada elemen di sini A, di sini B, maka A dioperasikan bundaran dengan B inverse berada di S lagi. Kalau keluar bagaimana keluar dari S? Ya bukan subgroup lagi. Contoh misalkan ini. Kita memiliki himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan kan merupakan grup. Kemudian kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat positif itu bagian dari Z. Ilustrasinya ini ya. Dan ini saya batasi. Kita tahu bahwa pada contoh sebelumnya Z ini merupakan sebuah grup. Kemudian saya notasikan P ini adalah himpunan semua Z yang berada di Z sehingga Z merupakan bilangan bulat yang positif. Nah, apakah ini membentuk subgrup dari Z? Tentu saja tidak. Kita tahu bahwa 2 kan anggota P, kemudian 4 anggota P, tetapi di sini inverse terhadap penjumlahan tentu saja adalah pengurangan. Jadi 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2, bukan anggota P. Oleh sebab itu P bukan merupakan subgrup. Lalu contoh apa subgrup dari Z? Yaitu contohnya salah satunya adalah 2Z. Himpunan bilangan bulat kelipatan 2. Tentu saja kalau kita ambil bilangan bulat sembarang kelipatan 2, maka hasil pengurangannya ini pasti juga bilangan bulat kelipatan 2. Nah, ingat konsep ini. Kita simpan dulu. Kita lanjutkan dengan konsep subgrup normal. Nah, tadi kita sudah mengenal subgrup, kita akan mengenal lebih lanjut yaitu yang disebut dengan subgrup normal. Akan tetapi kita mengenal dulu istilah yang disebut dengan koset. Diketahui grup B tentu saja dengan operasi biner bundaran. Kemudian diketahui himpunan tak kosong. Bisa saya notasikan seperti ini. Katakanlah N ini subset dari B. Kemudian dibentuk himpunan sebagai berikut. Yaitu B dikalikan dengan N, di mana N anggota di N. Kemudian ini kebalikannya dari definisi di atas. Dengan G itu berada di G. Nah, dua himpunan ini disebut dengan masing-masing disebut dengan koset kiri dan koset kanan. Nah, jika tentu saja N merupakan subgrup ya, N merupakan
bukan hanya sekedar sebagai himpunan tak bagian dari G, tetapi dia merupakan subgrup, dan N-nya merupakan subgrup. Ini nanti kalau dia Dn ini sama dengan Nj, maka N disebut dengan subgrup normal. Oke, kalau memenuhi ini maka disebut dengan dua himpunan ini sama, maka disebut dengan subgrup normal. Nah, apa akibatnya jika kita punya subgrup normal? Kita bisa membentuk grup faktor. Nah, diketahui C merupakan grup dan N merupakan subgrup normal. Kemudian dibentuk himpunan ini, dinotasikan B per N ini adalah grup faktor atau grup koefisien. Ini didefinisikan tidak lain tidak bukan, ini adalah koset tadi. Karena dia subgrup normal, maka koset kiri sama dengan koset kanan. Artinya ini tidak lain tidak bukan adalah NG, di mana itu. Nah, kumpulan dari koset-koset ini, jadi setelah kita memiliki subgrup normal tadi, ternyata kita bisa membuat grup yang baru yang disebut dengan grup faktor dengan operasi berikut. Kita notasikan dengan star, misalkan Dn star dengan Hn ini adalah N ini ya. Nah, dapat kita tunjukkan dengan operasi star ini, nanti G per N ini adalah sebuah grup yang kita sebut dengan grup faktor. Ini sendiri adalah suatu himpunan yang isinya adalah kelas-kelas